Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak pintar, jumpa lagi dengan Ibu Wiwin. Kali ini kita akan belajar tentang tema 9 subtema 1 pembelajaran 1. Nah, sebelum belajar silakan kalian siapkan dulu buku dan alat tulisnya, dan tidak lupa kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Kita mulai belajarnya anak-anak, yaitu sekarang pembelajaran 1 ya. Di sini ada gambar iklan. Ini adalah media cetak yang menawarkan produk mesin cuci dengan merek Resik. Iklan tersebut berisi penjelasan tentang produk dan kelebihan mesin cuci tersebut. Penjelasan tersebut meliputi kapasitas, program, dan bahan tampung dalam mesin cuci. Iklan tersebut mengajak konsumen untuk membeli mesin cuci merek Resik ini. Nah, iklan adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa. Iklan biasanya ada di media cetak seperti koran ataupun majalah. Iklan juga ada yang ditayangkan melalui televisi dan radio. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan dari pengamatan gambar di atas tadi. Nah, yang pertama adalah apakah yang dimaksud dengan iklan itu? Pengertian iklan adalah suatu pemberitahuan mengenai suatu hal berupa barang atau jasa kepada masyarakat umum supaya mereka tertarik untuk membeli serta menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan tersebut. Kemudian pertanyaan kedua, di dalam iklan mesin cuci di atas ada kata-kata kapasitas dan program. Apa arti dari dua kata-kata tersebut? Nah, kapasitas adalah yaitu daya tampung atau ruang yang tersedia. Sedangkan program adalah cara kerjanya. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, adakah kata asing menurut kamu dalam tulisan iklan di atas? Coba tuliskan kata yang kamu anggap asing tersebut. Yang pertama adalah ada kata kapasitas, kemudian program, kemudian ada tabung, dan ada stainless steel ya. Nah, anak-anak, di sini ada gambar yaitu tentang orang tuanya atau ibunya dan anaknya sedang mencuci pakaian dengan menggunakan mesin cuci. Nah, di sini menurut anaknya Lani ya. Lani, masukkan baju-baju ini ke mesin cuci ya, Bu. Iya. Nah, nanti ibu yang akan memasukkan deterjennya. Nah, ya. Kemudian, di sini ada ceritanya. Keluarga Lani sudah mendapatkan mesin cuci baru sesuai yang diinginkan. Lani tidak sabar untuk menggunakan mesin cuci barunya. Sore harinya, Lani membantu ibu mencuci. Lani memasukkan baju ke dalam mesin cuci. Kemudian ibu memasukkan deterjen. Ibu juga mengisi tabung mesin cuci dengan air. Setelah semua siap, mesin cuci pun dijalankan. Setelah selesai mencuci, ibu mengeluarkan air melalui selang yang tersedia pada bagian belakang mesin cuci. Air yang keluar sudah berubah warna. Air yang belum tercampur oleh apapun sebaliknya bening. Air yang keluar dari selang mesin cuci tidak bening lagi. Air itu sudah tercampur dengan deterjen dan kotoran dari pakaian.
Air yang belum tercampur oleh apapun termasuk dalam zat tunggal. Apakah yang dimaksud benda zat tunggal? Apa saja benda-benda di lingkungan kita yang termasuk benda zat tunggal? Nah, perhatikan, di sini ada gambar benda yang termasuk dalam zat tunggal, yaitu contohnya adalah di sini ada air, kemudian ada emas 24 karat, ya, kemudian di sini ada gula dan ada garam. Nah, berdasarkan gambar di atas tadi, kita akan menjawab pertanyaannya ya. Apakah yang dimaksud dengan zat tunggal? Ya, yang dimaksud dengan zat tunggal adalah zat yang tersusun dari satu jenis materi saja. Nah, di sini ada tabel ya. Tabel ini adalah kita akan menulis benda yang termasuk dalam zat tunggal. Contohnya adalah besi, kemudian kawat tembaga, kemudian kapur tulis, garam, air, gula, emas murni ya, dan sebagainya ya. Nah, semua benda yang ada di sekitar kita ini termasuk ke dalam materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Berdasarkan komposisi penyusunannya, materi dibedakan menjadi zat tunggal dan campuran. Nah, zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis. Contohnya benda termasuk dalam zat tunggal adalah air, garam, gula, dan emas 24 karat. Yang berikutnya adalah campuran. Campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Campuran dapat dibedakan menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen ini merupakan campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna. Pada campuran homogen, zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Contohnya air garam, sirup, kemudian udara, perunggu, dan kuningan. Sedangkan yang disebut dengan campuran heterogen adalah merupakan campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna. Pada campuran heterogen, zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Contohnya campuran air dengan kopi, air dengan tepung, dan air dengan pasir. Nah, berdasarkan bacaan di atas, kalian nanti bisa menjawab pertanyaan. Di sini ada beberapa pertanyaan, yaitu pertanyaan yang pertama, apakah yang dimaksud dengan zat campuran? Nah, yang disebut dengan zat campuran yaitu pengertian yaitu zat yang tersusun dari beberapa jenis materi atau zat yang tersusun dari beberapa zat tunggal. Kemudian untuk pertanyaan kedua, apa saja benda di sekitarmu yang termasuk ke dalam zat campuran? Ya, yaitu campuran air dengan pewarna, campuran air dengan teh, kemudian minuman susu, campuran air dan kapur, kemudian air garam, dan sebagainya. Nah, untuk belajar hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan kalian paham dan bermanfaat untuk kalian semua. Kita jumpa lagi dengan pelajaran yang lain. Tetap belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.